Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah teman-teman, beberapa menit ke depan akan kita laksanakan ya praktek coaching supervisi akademik yang akan dilakukan oleh dua rekan saya, calon guru penggerak angkatan 6, dan saya sendiri sebagai observernya adalah Bu Evi Refni, dan sebelah kanan saya adalah saya Sri Widianti sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya Prosasi sebagai coach. Oke, Bapak Ibu yang berperan sebagai coach ataupun coachee, diharapkan nanti dalam proses coaching berlangsung diperhatikan kompetensi coaching yang akan dikembangkan apa, kemudian alur ceritanya juga diperhatikan. Nah, untuk coach, catatan penting di sini karena ini akan menjadi poin penting dalam penilaian saya. Coaching itu diharapkan bebas dari penilaian dan asumsi si coach. Nah, fokus saja kepada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan nanti. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Anti dan Pak Kos untuk melaksanakan proses coachingnya. Pagi Pak Kosasi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik, saya juga baik Bu. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu Bu Anti? Iya Pak, saya boleh minta waktunya sedikit ya Pak ya? Silakan Bu, silakan. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Baik Bu, apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Dan selain itu murid-murid saya ada juga yang tidak mengerjakan tugas. Iya, jadi di percakapan kita ini nanti di akhirnya itu apa yang Ibu harapkan dan ingin dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Pak Kosasi. Jadi menurut Ibu ingin mendapatkan solusi dari percakapan permasalahan Ibu ini ya? Iya Pak. Menurut Ibu, hal-hal apa sajakah yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran? Menurut saya ya, kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam belajar itu yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan. Jadi terlalu monoton gitu Pak. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara. Terus saya hanya bercerita aja di depan murid. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya. Jadi selama ini selalu monoton gitu ya. Iya. Jadi, kalau seperti itu, kira-kira apa nih yang membuat antusias dari murid-murid Ibu ketika dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak membosankan, juga yang membuat mereka tertarik untuk belajar lebih dalam lagi. Wah, kalau itu saya sependapat Bu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang membuat murid-murid asik dan tidak membosankan dalam pembelajaran? Sepertinya pembelajaran yang harus berpusat pada murid Pak. Jadi nanti murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian saya berencana untuk mengadakan ice breaking ataupun game supaya pembelajaran saya lebih menarik. Lalu tugas-tugas apa yang bisa membuat anak itu lebih antusias? Yaitu saya akan memberikan tugas yang semenarik mungkin yang bisa memancing kreativitas anak, seperti pembelajaran outing class mungkin ya Pak, supaya nggak bosan. Iya, kalau boleh tahu nih Bu ya, selain itu apakah Ibu pernah menggunakan sumber belajar apa saja biasanya? Saya sih selama ini cuman menggunakan buku teks yang ada di sekolah saja Pak. Oh, jadi selama ini buku teks saja ya? Kalau menurut Ibu ada nggak sih sumber-sumber lain gitu untuk dikembangkan dalam pembelajaran gitu?
Ada sih Pak, saya pikir banyak ya sumber belajar yang bisa menarik perhatian siswa seperti video YouTube, ya, terus artikel blog atau tulisan ilmiah di internet, atau kita juga bisa menggunakan aplikasi yang lagi tren nih Pak, misalnya TikTok atau Reels di IG. Bisa juga saya menyediakan dengan membuat media pembelajaran yang semenarik mungkin untuk siswa. Oh, betul itu Bu, menarik itu Bu. Itu kan sumber-sumber belajar ya, sumber-sumber belajar yang bisa kita gunakan. Kalau hanya buku teks aja mungkin Iya, itu ya Bu. bosan ya Pak ya. Nah, itu bagus sekali itu Bu. Nah, saya yakin nih jika Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar itu murid-murid akan antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa itu Bu? Yang pertama saya akan lakukan itu, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya Pak ya, seperti video YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Jadi tugas yang sudah sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak, sehingga nanti murid saya tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya gitu ya, misalnya dengan bentuk drama, lagu, atau pantun. Wah, hebat banget ini Bu rencana Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Itu memang sedang ngetren tuh Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, dari rencana Ibu itu yang hebat itu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya itu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar untuk memancing eksplorasi si siswa, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid yang saya ajar itu dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan gitu Pak. Dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Waduh, bagus sekali nih Bu Anti. Ya, kalau saya di sekolah Bu Anti, saya akan mendukung ini Bu Anti untuk melakukan kegiatan. Saya bisa berkolaborasi dengan Bu Anti. Kalau di sekolah Bu Anti ada nggak yang bisa mendukung rencana kegiatan Bu Anti ini? Sepertinya ada Pak, teman-teman saya. Saya kan guru kelas 6 ada 4 ya, berempat sama saya. Kemungkinan nanti akan bisa bekerja sama, saling berkolaborasi dengan guru kelas 6 yang lainnya. Hebat tuh kan, kalau sudah ada teman-teman yang membantu, komitmen itu akan semakin kuat. Iya. Ya kan Bu Anti ya? Iya betul Pak. Saya rasa percakapan kita ini sudah menemukan solusinya ya Bu Anti ya. Kita sudah menemukan pencerahan lah dari apa yang kita kita bincang-bincang ini. Kalau dari saya sih, saya rasa cukup Bu Anti. Iya. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Saya jadi lega perasaan saya sekarang. Mudah-mudahan saya maupun Bapak bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid. Amin, amin, amin. Terima kasih sama-sama Bu Anti. Ya, Pak. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah ya Bu Anti. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bapak Ibu, selaku coach dan coachi ya, alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai. Saya mengamati dari proses awal berlangsung sampai tadi sudah ditemukan solusinya. Alhamdulillah ini kompetensi coaching yang perlu dikembangkan Tirta itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian saya juga melihat tadi ada indikator yang ingin dicapai itu juga sudah disampaikan oleh coachi, yaitunya dia menginginkan, Bu Anti menginginkan adanya antusias murid dalam pembelajaran. Beberapa hal saya mencatat di sini dan melihat proses coachingnya itu terlaksana nyaman. Bu Anti selaku coachi itu nyaman dan lancar menyampaikan apa keluhannya, dan Pak Kos di sini sebagai Kos juga mendengarkan secara penuh ya, atau istilahnya di konsep kesadaran penuh. Jadi kesimpulannya di sini bisa saya sampaikan bahwa proses coaching ini terlaksana dengan baik. Nah, demikian saja Pak Kos dan Bu Anti, mari sama-sama kita tutup dengan membacakan
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 6 Kota Depok. Saya sebagai observer di sini. Nama saya Kosasi dari SDN Kalibaru 6. Sebelah kanan saya. Saya Bu Evi Resmi dari SMA IT Tunas Bangsa. Sebelah kiri saya. Saya Ibu Sri Widianti, CGP Angkatan 6 sebagai coach dari SDN Bakti Jaya 4. Di sini kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang pembelajaran kucing dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus satu ini, saya berperan sebagai observer. Bu Anti berperan sebagai coach. Bu Evi berperan sebagai Cuci. Nah, peran saya di sini sebagai observer sekaligus merangkap sebagai moderator yang akan memulai acara ini dan nanti yang akan menutup acara ini. Observer fungsinya salah satunya adalah melakukan observasi dari kegiatan kucing ini, apakah sesuai dengan alur tirta atau tidak sesuai. Terus yang paling penting adalah fungsi dari coach itu sendiri. Jadi di sini yang akan kami perhatikan adalah tentang pertanyaan-pertanyaan dari coach, terus solusi-solusi yang diberikan dari kucing. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Sri Widianti dan Ibu Evi untuk melakukan proses kucing. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Keluarga Bu Evi bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah semua sehat, anak sehat, suami sehat. Alhamdulillah. Gimana pekerjaan di sekolah, lancar Bu Evi? Nah itu dia Bu Anti nih yang lagi jadi pikiran. Saya lagi butuh pencerahan saat ini. Kenapa begitu? Apakah ada sesuatu yang sudah terjadi Bu Evi? Iya, ada sesuatu yang sangat mengganggu pikiran saya Bu Anti. Saya merasa gagal ya mengajar satu semester ini. Kenapa bisa begitu Bu Evi? Nah kita kan udah selesai nih ya proses penilaian akhir semester. Saya udah ngoreksi itu seluruh mata pelajaran yang menjadi amanah saya. Kebetulan di SMA itu Tunas Bangsa saya dimanahkan mata pelajaran sosiologi dan sejarah. Nah semuanya udah saya koreksi, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah koreksian Bu Evi sudah selesai semua ya. Jadi di mana Bu Evi merasa gagalnya? Nah iya sih Coach, secara koreksian sih memang sudah selesai. Nah yang membuat saya itu merasa gagal di sini melihat hasil penilaian akhir semester siswa. Banyak di antara siswa itu yang nilainya di bawah KKM. Yang bikin saya tambah sedih di sini, mata pelajaran yang saya ampu itu juga ikut-ikutan jelek. Kalau hanya sejarah, bukan background saya sih itu nggak masalah. Tapi ini sosiologi yang saya adalah gurunya, tapi ikutan jelek Bu Anti nilai pasnya. Dari paparan Bu Evi, jadi saya menangkap ya Bu Evi ya. Jadi Bu Evi itu merasa tidak puas dengan hasil pas siswa Bu Evi, benar begitu Bu Evi? Iya benar sekali Bu. Kalau kita gunakan skala 1 sampai 10, Bu Evi mengajar sekarang ini berada pada posisi angka berapa? Kalau melihat hasil ujian akhir semester siswa saat ini, kayaknya saya tuh prosesnya tuh masih di angka 4 atau 5 gitu. Untuk mengukur keberhasilan Bu Evi sendiri dalam mengajar, angka berapa yang Bu Evi inginkan? Kalau yang diinginkan ya kita selaku guru ya tentu menginginkan yang sempurna ya, kalau boleh angka 10. Nah namun saya sadar nih melihat evaluasi sejauh ini, untuk mencapai angka kesempurnaan 10 itu butuh proses. Mungkin tahap awal
saya targetkan dulu di angka 8. Jadi angka 8 ya yang Ibu Evi inginkan sebagai wujud keberhasilan dalam belajar. Sebelumnya pernahkah melakukan evaluasi diri terkait cara mengajar Bu Evi? Pernah Bu Anti. Semalam saya juga coba itu ya, evaluasi pembelajaran selama 1 semester ini. Saya mencerna kembali nih proses pembelajaran yang sudah terjadi, sudah saya laksanakan selama 1 semester. Saya ingat betul seringkali saya meninggalkan siswa di kelas hanya dengan tugas. Nah, kadang pembelajaran itu juga tidak efektif karena saya menggunakan metode kurang beragam. Jadi Bu Evi belum merasa maksimal gitu ya Bu Evi ya? Nah benar, saya rasanya belum maksimal. Bu Evi punya solusi nggak bagaimana agar pembelajaran di kelas itu lebih maksimal? Untuk solusi ada, mungkin saya harus mengurangi ya, meninggalkan siswa dengan tugas saja di kelas. Kemudian saya perlu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya di sini saya harus menyiapkan materi dalam bentuk yang beragam sesuai dengan profil dan minat belajar siswa. Nah, jika pun nanti saya harus kalau harus meninggalkan siswa di kelas, itu saya sudah meninggalkan dengan materi sesuai dengan kebutuhan siswa yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi selain solusi yang tadi Bu Evi sebutkan, mungkin ada lagi tidak ada solusi yang lain yang mungkin Bu Evi bisa lakukan? Kalau dalam waktu dekat, mungkin melihat penilaian akhir semester tadi yang banyak di bawah KKM, itu kayaknya saya harus melakukan remedial ya untuk siswa-siswa. Nah, selain itu saya perlu mendata ya, mengidentifikasi semacam observasi awal lah terkait minat dan kebutuhan belajar siswa, agar nanti materi yang saya siapkan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Wah, mantap sekali ya Bu Evi ya, udah bagus sekali. Bu Evi sudah punya solusi yang tepat dan bagus untuk menyelesaikan masalah ini, jadi nanti tinggal menyelesaikannya. Kira-kira kapan Bu Evi mau melaksanakan ini? Kalau untuk remedial itu akan segera saya laksanakan di hari Senin. Tapi kalau untuk perbaikan tadi metode mengajar ya, dengan persiapan materi yang beragam, itu mungkin baru bisa saya siapkan di waktu libur. Nah, kemudian untuk kebutuhan data terkait kebutuhan belajar siswa, minatnya di mana, itu bisa saya lakukan dengan menyebarkan angket ya di grup-grup siswa. Bagus sekali Bu Evi. Solusi yang direncanakan tadi apabila bisa dilaksanakan ya. Nah, beberapa solusi yang tadi Bu Evi sebutkan, kira-kira mana yang menurut Bu Evi sulit untuk terrealisasi? Dari beberapa solusi tadi, kayaknya yang agak sulit itu menyiapkan materi ya. Ini kan butuh waktu. Iya. Nah, saya kan rencananya tadi juga membuatnya di waktu libur. Nah, memang waktu itu kayaknya yang ada. Nah, tantangannya tentu godaannya banyak. Bu Evi punya strategi untuk mewujudkan agar materi ajar bisa dibuat selama liburan? Strateginya kayaknya saya butuh teman ya untuk mengingatkan, untuk konsisten dalam rencana pembuatan materi ini. Saya punya teman sih sama satu permasalahan ya, mungkin kita bisa saling mengingatkan. Nah, selain itu saya bisa minta tolong juga dengan suami untuk mengingatkan, serta butuh kerjasama nih dari suami untuk mengkondisikan rumah karena saya punya anak bayi ya. Saya perlu tuh suami mengkondisikan anak untuk tidak mengganggu dan saya bisa fokus bekerja. Baik Bu Evi, langkah yang Bu Evi rencanakan itu sudah sangat bagus sekali ya. Tadi Bu Evi juga sudah menyebutkan ya, suami Bu Evi bisa membantu Bu Evi dalam melaksanakan langkah yang akan Ibu Evi rencanakan ini. Selain suami Bu Evi, mungkin siapa yang bisa membantu Bu Evi untuk mengingatkan dan mewujudkannya? Selain suami, mungkin saya juga bisa minta tolong ya. Kebetulan ada adik di rumah ya, yang backgroundnya juga sama-sama di bidang pendidikan. Ya, bagus sekali Bu Evi dengan evaluasi diri yang Bu Evi lakukan ya, terkait proses pembelajaran selama ini bisa memperbaiki hasil belajar siswa, hanya tinggal direalisasikan saja ya Bu. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah Bu Anti akan segera saya laksanakan sebelum semester baru dimulai. Saya berharap itu sudah punya materi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Terima kasih Bu Anti atas waktunya. Rasanya saya sudah plong ya, lega dengan permasalahan tadi yang mengganggu pikiran saya. Alhamdulillah, terima kasih juga Bu Evi. Semoga lancar ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya,
demikianlah proses coaching yang dilakukan oleh rekan kita Ibu Sri Widianti dan Ibu Epi Retni. Alhamdulillah, kalau saya sebagai observer memperhatikan bahwa kasusnya ini tentang banyaknya nilai yang di bawah KKM. Dengan tujuannya itu sudah bisa diidentifikasi oleh coach ya, secara spesifik tentang permasalahannya. Karena sudah teridentifikasi dengan spesifik, rencana aksinya juga sudah sangat jelas indikator ketercapaiannya, sehingga proses pelaksanaannya sebagai bentuk tanggung jawab pun sudah dapat direncanakan dengan baik. Kalau menurut saya sebagai observer, coaching pada kasus pertama ini sudah sangat baik. Demikian kasus yang pertama. Kita akhiri dengan pengucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di sini dalam kegiatan praktik coaching yang akan dilaksanakan bersama kedua teman saya. Saya sendiri di sini berlaku sebagai observer. Saya Sri Widianti, teman saya. Saya berperan di sini sebagai coach. Saya adalah Evi Retni. Saya berperan sebagai Kuci Kosasi. Ya. Di sini akan melakukan praktik coaching, yaitu tentang anak yang kurang berkarakter ya. Nah, diharapkan pada praktik coaching ini nanti akan melalui alur tirta. Untuk Pak Kosasi sendiri, bagaimana perasaan Pak Kosasi? Perasaan saya alhamdulillah hari ini senang, Bu. Ya, Ibu Evi sebagai ini ya coach ya. Iya. Ya, diharapkan nanti Ibu Evi dapat mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan alur tirta ya Bu Evi ya. Siap, Bu. Baik, kita akan mulai sekarang. Assalamualaikum Pak Kos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Evi. Alhamdulillah. Semoga Pak Kos dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Nah, bagaimana Pak Kos dengan pekerjaan di sekolah dan murid-muridnya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Pekerjaan saya juga di sekolah alhamdulillah selama ini berjalan baik dan lancar. Keadaan sekolah juga alhamdulillah sekarang masih baik-baik saja tuh sekolah. Karena dulu sekolah saya tuh pernah rubuh, Bu. Mungkin Ibu pernah lihat tuh di YouTube. Di berita-berita itu sekolah kami itu pernah rubuh. Dan sekarang juga kalau seandainya sekarang ini banyak sekali musim gempa ya, Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik ya, Bu ya. Iya Pak Kos, memang ya beberapa hari belakangan kita sering merasakan ya goncangan gempa. Saya juga merasakan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya, Bu. Iya, Bu. Ini sebetulnya saya ada sesuatu yang mengganjal tentang murid-murid di sekolah yang ingin saya ungkapkan, tapi saya bingung mau mengungkapkan dengan siapa. Saya sebetulnya butuh teman diskusi mengenai murid-murid di sekolah biar perasaan saya ini agak lega gitu, biar dapat solusi juga. Jika Bapak percaya dengan saya siap berdiskusi dengan Pak Kos. Kebetulan saya waktunya lagi luang. Oh, alhamdulillah Bu Epi punya waktu luang nih. Jadi kebetulan ya, kalau Bu Epi punya waktu banyak, saya dengan senang hati dan saya sangat percaya dengan Bu Epi. Kita sudah kenal lama, terutama di JGP ini kan sudah berapa bulan kita kenal. Iya, benar sekali Pak Kos. Oke. Jadi kira-kira apa ini yang ingin kita bicarakan? Saya ingin mendiskusikan tentang karakter murid. Karakter murid saya itu di sekolah itu sangat menurun. Ini tidak hanya saya rasakan di kelas,
saya juga merasakannya di sekolah. Jadi sekarang kita ingin berdiskusi tentang karakter murid-murid Pak Kos di sekolah yang lagi menurun. Betul, Bu. Baik Pak Kos. Nah, dari percakapan kita nanti, karakter murid-murid di sekolah yang Bapak Kos inginkan tuh seperti apa? Ini Bu, saya ingin mendapatkan murid-murid yang mempunyai karakter yang baik. Oh, jadi begitu ya, Bapak ingin mendapatkan murid-murid di sekolah dengan karakter yang baik. Iya, seperti Ibu. Jadi kita bisa lihat murid-murid itu bisa menyenangkan hati lah ketika kita lihat gitu, Bu. Oke, baik Pak Kos. Kalau boleh saya tahu, menurut Pak Kos, siswa yang berkarakter baik itu seperti apa? Siswa yang berkarakter, kalau menurut saya ya Bu ya, itu bisa kita lihat dari penampilannya. Dia selalu ceria, senang berada di sekolah, mempunyai sopan santun yang baik terhadap guru, terhadap orang tua, ataupun teman-teman di sekolah. Selalu senyum, tidak kasar, selalu bertegur sapa, tidak cemberut, saling menyayangi, saling menghormati, saling menjaga satu sama lain. Nah, ini paling penting sebetulnya, saling menjaga satu sama lain. Sebetulnya banyak ya Bu karakter baik yang bisa kita lihat secara kasat mata dari murid-murid kita. Bisa juga kalau di kelas mereka aktif belajarnya, selalu bertanya jika tidak paham, mengerjakan LKPD dengan baik, duduk dengan sopan di kelas, berbicara tidak keras-keras. Dan kadang-kadang tuh kalau dalam kelas ya Bu ya, itu banyak sekali murid-murid yang suka teriak, apalagi kalau di SD, sehingga kelas itu kelihatannya menjadi gaduh. Saya ingin itu mereka itu bisa merubah sedikit-sedikit lah karakter mereka ke arah yang lebih baik. Oke, baik Pak Kos. Jadi itu yang Pak Kos inginkan, mempunyai murid yang ceria, sopan dan santun ya, serta aktif di kelas. Nah, sekarang dari pengamatan Pak Kos, murid yang kurang baik karakternya seperti apa, Pak? Kebalikannya betulnya Bu. Murid yang kurang baik itu kalau kita lihat itu di sekolah itu banyak sekali murid-murid yang kalau lewat itu seperti selonong boy, tidak ada permisinya gitu Bu. Betul. Ibu suka sering melihat itu ya Bu Iya, ya? saya suka sering lihat juga. Selonong boy lewat begitu saja tanpa permisi, mengucapkan salam, boro-boro negur gitu kan, lari aja di depan kita. Itu sampai sekarang itu masih saya lihat kejadian-kejadian seperti itu di sekolah kami Ibu ya. Itu kita ingin bagaimana itu bisa merubah sikap-sikap seperti itu. Bahkan kalau di waktu istirahat itu kita lihat anak-anak kalau sedang jajan gitu ya, itu mereka makan saja, itu minum itu sambil berjalan, kadang sambil lari gitu kan, kadang sambil di mulutnya itu ada plastik es. Waduh, itu parah banget Bu kalau menurut saya. Sebaiknya kan kalau minum itu sebaiknya duduk ya, takutnya keselak gitu Bu. Kalau keselak repot lagi ntar dia tuh. Nah, saya sebetulnya ingin karakter-karakter yang terlihat kasat mata itu bisa kita atasi di sekolah maupun di kelas. Oke Pak Kos. Jadi itu yang menjadi PR ya. Sebetulnya itu bukan cuma PR di SD ya Pak Kos ya. Yang PR di sekolah juga ada. Nah, untuk memperbaiki karakter murid yang ada di sekolah, termasuk sekarang ini yang menjadi problem di Pak Kos, dan melihat kenyataan seperti itu, sebetulnya kalau kita ukur nih dengan rentang angka ya, skala nilai lah 1 sampai 10, karakter murid Pak Kos sekarang tuh berada pada angka berapa? Kalau dilihat dari segi sekolah nih ya, secara umum ya Bu Epi ya, itu saya melihat karakter mereka itu di angka 6,5. Ya mungkin ini memang perlu kerja keras ya, karena memang habis pandemi itu penumbuhan kebiasaan-kebiasaan di sekolah itu masih kurang.
pandemi itu mereka banyakkan di rumah, mereka juga banyakkan menggunakan HP gitu kan, berkomunikasi dengan teman, berinteraksi dengan teman itu sangat jarang gitu kan, karena kita kan waktu itu di lockdown ya, nggak sampai di lockdown ya, digerakkan terbatas lah, pembatasan. besar-besaran. Nah itulah yang salah satu menyebabkan kita mengalami penurunan karakter mungkin kalau menurut saya. Nah yang saya inginkan dari angka itu ya sekitar itu lah Bu, 6,5. Oke Pak Kos, kalau begitu Bapak ingin murid-murid Bapak dengan angka 8 tadi ya. Coba Pak Kos perhatikan di sekitar sekolah, kira-kira ada tidak kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan karakter anak? Kalau saya perhatikan di sekolah saya ya Bu ya, itu sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan karakter. Ini merupakan kekuatan dari sekolah kita sebetulnya. Salah satu kegiatannya seperti sholat duha, itu juga bisa menumbuhkan karakter mereka. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu juga bisa menumbuhkan sikap baik dan karakter baik mereka. Kita juga ada kegiatan menyambut siswa di waktu pagi hari. Nah itu kita budayakan nanti sebetulnya kegiatan 5S, ya kan? Pembelajaran di kelas juga sebetulnya bisa kita masukkan tentang materi-materi karakter yang bisa membangun karakter mereka ke arah yang lebih baik. Oke, dari paparan Pak Kos sebetulnya banyak ya kegiatan yang bisa menemukan karakter siswa. Nah dari kegiatan-kegiatan itu mengapa kok kayaknya tidak ada imbasnya ke karakter anak ya? Contohnya tadi Pak Kos bilang ada sholat duha, ada kegiatan 5S. Nah menurut Bapak mengapa tidak berpengaruh ke karakter siswa? Iya juga ya Bu ya, begitu banyak kegiatan tapi masih sedikit ya pengaruh dari perubahan-perubahan di sekolah itu karakter mereka. Nah inilah yang saya temukan nih dari percakapan dari Bu Epi ini. Ternyata ini bisa jadi solusi nih ya. Perlu ada prakarsa perubahan sebetulnya dari kegiatan sholat duha dan kegiatan 5S ini. Oke, menurut Bapak tadi katanya pengen ada prakarsa perubahan ya. Apa rencana perubahan yang Pak Kos inginkan? Kalau rencana sebetulnya banyak sekali ya Bu ya. Rencana banyak sekali dari kegiatan prakarsa perubahan. Yang pertama mungkin saya akan memperhatikan kegiatan 5S. Kegiatan 5S yang selalu kita jalankan menyambut siswa di pagi hari ini merupakan sikap tauladan dari guru nih. Jadi bagaimana kita menjadi tauladan, datang lebih awal, menyambut siswa, gitu kan. Dari kita datang lebih awal saja orang tua itu sudah tenang, ada guru di sekolah, gitu kan. Nah dari situ mungkin nanti bisa membangun karakter siswa dari kegiatan menyambut siswa ini. Nah kegiatan ini kalau saya perhatikan di sekolah itu hanya kegiatan seremonial saja. Jadi esensialnya itu memang belum tertanam. Jadi hanya menggugurkan kewajiban, kalau pagi sudah datang kita menyambut siswa, foto, selesai itu. Nah kegiatan yang itu tuh yang harus kita benahi sebetulnya, harus kita cari solusinya untuk kegiatan menyambut siswa, supaya di kegiatan menyambut siswa itu ada penanaman nilai-nilai karakter yang baik. Yang kedua, kegiatan sholat duha. Kegiatan sholat duha selama ini ya kita hanya melaksanakan kegiatan sholat duha, doa, selesai. Nah, saya ingin juga ada masukan penanaman nilai-nilai karakter dari pelaksanaan sholat duha ini. Salah satunya dengan melakukan kegiatan ceramah agama. Jadi ada kegiatan ceramah agama yang nanti salah satunya bisa diisi dengan kisah-kisah tauladan, kisah-kisah para nabi tentang akhlak-akhlak yang baik. Nah ini bisa juga dilakukan oleh guru atau juga siswa. Nah kalau di kelas, yang ketiga nih saya ingin di kelas juga ingin melakukan pembelajaran yang menanamkan karakter. Karena kalau saya lihat karakter mereka yang kurang baik, yang masih kurang baik, itu perlu sekali penanaman di dalam pembelajaran dalam kelas. Itu Bu Epi, rencana saya.
Bagus sekali ya rencana Pak Kos. Ada 3 rencana yang menurut saya itu spektakuler sekali. Nah, untuk melaksanakan itu rencana-rencana yang keren tadi, adakah orang yang bisa membantu Pak Kos? Tentu harus ada kolaborasi dari semua. Untuk melaksanakan ini adalah kolaborasi semua guru, karena menjadi tauladan itu tidak hanya kita saja. Kalau guru lain gak menjadi tauladan susah juga. Makanya sebagai guru itu memang tugasnya agak berat di segi tauladan ini. Nah, saya ingin menumbuhkan kesadaran pada guru-guru ya. Yang pasti yang membantu adalah guru-guru, terutama kepala sekolah, untuk menumbuhkan karakter, juga guru agama yang akan membantu saya, Bu Epi. Oke, kalau boleh saya tahu kapan rencananya akan dilaksanakan? Secepatnya, Bu Epi. Secepatnya saya akan melaksanakan kegiatan ini ya, karena semakin cepat itu akan semakin baik menumbuhkan karakter anak. Besok saya coba untuk koordinasi dengan guru-guru untuk menerapkan 5S ini. Kemudian keesokan harinya saya juga akan koordinasi dengan guru agama untuk sedikit menambahkan kegiatan sholat duha dengan ceramah. Alhamdulillah, ini rencananya baik sekali ya. Kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu atau mungkin rekan kerja di sekolah untuk membantu Pak Kos untuk komitmennya dalam rencana-rencana yang sudah oke ini? Saya akan coba dibantu oleh guru agama, karena ini memang salah satu tugas dari guru agama. Guru agama itu kan salah satu tugasnya adalah membangun karakter yang baik. Nah, saya yakin guru agama ini akan senang sekali dengan prakasa perubahan ini gitu. Oke, baik Pak Kos, saya pikir kita sudah dapat solusi ya dari hasil coaching kita hari ini. Menurut Pak Kos, apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Betul sekali Bu Epi, saya merasa lega sekali ini ya, karena dari percakapan ini, dari tadi rencana aksi, Bu Epi itu sudah meng-coach saya dengan baik sekali, sehingga saya bisa menemukan ide prakarsa perubahan. Nah, dari ide prakarsa perubahan itulah yang dari kekuatan-kekuatan sekolah yang sudah berjalan baik itu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan itu yang saya dapat dari percakapan ini, prakarsa perubahan yang membuat diri saya ingin berubah gitu kan. Mudah-mudahan bisa merubah guru-guru di sekolah dan bisa juga merubah budaya positif di sekolah, sehingga saya bisa melihat murid-murid saya nanti di sekolah itu menjadi lebih baik. Itu kesimpulan saya, Bu Epi. Amin. Semoga terwujud ya Pak Kos apa yang diharapkan tadi. Amin, Bu Epi. Oke Pak Kos, karena solusi sudah ditemukan, mari kita tutup ya pertemuan kita hari ini. Semoga nanti benar-benar terlaksana dan dapat hasil yang bagus. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, praktik coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Evi dengan Pak Kosasi sudah berjalan sangat baik ya. Sudah melakukan praktik coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Bu Evi sebagai coach juga sudah menstimulus coachi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sesuai dengan alur tirta, sehingga coachi lebih leluasa mengungkapkan apa yang dirasakan dan dengan sendirinya menemukan solusi ya Pak ya. Menemukan solusi atas permasalahan tadi Pak Kosasi. Nah, diharapkan coachi nanti juga mempertanggungjawabkan atas aksi-aksinya yang sudah dilontarkan kepada coachnya itu. Komitmennya ya Bu. Iya. Baik, sekian kegiatan hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.